Luar biasa. Meski Pak Imam ini baru menjabat, tapi gerakannya luar biasa, gesit, dan itu dibuktikan dengan gelaran MKK Jawa Timur Kabupaten Tuban berhasil menggondol, meraih membawa pulang 6 kejuaraan begitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya pada siang hari yang berkah ini kita dapat bersama kembali dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban bersama saya tentunya Laidia Mariati. Pemirsa On Mix Kemenak Tuban yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan ngobrol bersama dengan Kasih PD Pontren Kemenak Tuban, Bapak Imam Bukhori SHMM. Beliau menjabat Kasih PD Pontren per 30 Juni 2025. Baru sekali nih Pak ya. Iya. Apa kabar Barusan, Pak Imam? Alhamdulillah, Baik sehat ya. walafiat. Berseri-seri ini. Yang penting doanya, Masya semoga Allah. bisa berinovasi dan lancar semuanya. Amin. Berarti baru 1 bulan lebih ya Pak ya? Baru 1 bulan 6 hari. Oke, Iya. Masya Allah. Sekilas info ini Pak Imam, Iya. ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Betul, Nah Pak betul, Imam ya. mungkin bisa menceritakan karir memulai sebagai CPNS di Kemenak Tuban itu, kalau nggak salah saya ingat tahun Iya, iya. 2023 ya. Iya. Bersama. Oke, bersama ya. Iya, bersama. Bersama saya maksudnya. Iya. Ya, kita seangkatan pemirsa ya, 2023. 23. Oke, monggo Pak Imam mungkin disebutkan perjalanan karirnya. Saya menjadi CPNS di Kementerian Agama Kabupaten Tuban itu sesuai SK per 1 Desember tahun 2023. Iya. Nah, saat itu saya ditempatkan di umum yang saat itu kepala kemenaknya adalah Pak Farhan. Oh iya. Kemudian setelah saya di umum kurang lebih 6 bulan, Iya. saya teringat betul. Kemudian saya ditugaskan di PK Pontren. Kalau dulu, berarti memang iya. ini kembali lagi gitu ya ke rumah ya. Kalau dulu itu bukan PD Pontren, PK Pontren. namanya itu PK Pontren. PK ini apa Pak singkatannya? Keagamaan, pendidikan keagamaan dan pondok iya, pesantren. iya. Yang saat itu kasihnya adalah Pak Nurul Umam almarhum. Masya Allah. Iya, Kemudian saya setelah 15 bulan di sana, kemudian saya ditarik lagi oleh Bapak Pak Sutrisno Rahmat. iya, Pak Tris Iya, ya. Pak Tris yang saat Iya. itu saya masih Almarhum teringat, ini. ya almarhum masih teringat. Almarhum. Saya saat itu diberi tugas untuk menulis tugas-tugas beliau. Kemudian di samping itu beliau ketika ngisi di mana saja, ngisi materi di mana saja, saya selalu bawa ini, bawa laptopnya ini. Berarti Pak Imam, Pak Iya. Tris sama sopir ya. Iya, Masya jadi Allah. saya ajudan gitu ya. Saya bawa kemana-mana bawa laptop beliau. Bawa nggak tasnya Pak, laptopnya aja. Laptop ya otomatis tasnya juga, tasnya juga. Kemudian setelah membawa 6 bulan itu ya, 6 bulan, kemudian saya dipindah tugaskan di Penamas. Nah, kebetulan saat itu yang sekarang menjadi Bukakan Kemenak ya. Kalau saya manggil dulu Mbak Umi. Mbak Umi. Itu beliau di Penamas, Seksi Tamadun. Kemudian saya di Penamas, beliau di Penma. Ya, dulu. Kemudian setelah itu 6 bulan saya ditaruh di ini di Bimas. Jadi di Bimas tahun 2007 sampai 2009. Ya. Setelah tahun 2009 saya bertugas di KUA Tuban. KUA Tuban. Belum kepala KUA ya. Belum, saat itu kepalanya masih
Pak Jeria Seauri yang terkenal Gus Ayak itu. Gus Ayak, nggih. Nah, kemudian tapi saat itu SK saya memang bunyinya adalah di Kawah Tuban, tapi tugas saya masih di Bimas. Saat itu saya masih teringat betul, pada saat itu Kasih Bimasnya Pak Muh, ya, kemudian kepalanya Pak Rondi kalau nggak salah. Pak Muh menghadap Pak Rondi, sekalipun saya ini tuh SK-nya berada di Tuban, tapi tetap saya membantu di Bimas. Kemudian nggak lama paling ya 3 bulan. Kemudian saya di Tuban. Nah, kemudian saya promosi, kalau nggak salah promosi setelah dari Tuban tahun 2013. Saya bertugas di KUA Kecamatan Kenduruan. Sebagai kepala KUA Kenduruan. Sebelumnya penghulu apa bagaimana? Iya, penghulu. Jadi saya di penghulu itu sejak saat di KUA Tuban. Iya. Kemudian 2013 saya bertugas di Kenduruan, Masya Allah jauhnya luar biasa. Jalannya ya kecamatan terjauh ya Pak ya. Paling jauh ya paling ujung. Berapa jam Pak ditempuh? Kalau saya ya sedengan ya 1,5 jam. Sedengan 70-60 ya. Nah kemudian sekarang ini kan masih sudah bagus jalannya. Saat itu jalannya itu masih jelek, kerugalan gitu ya. Masih jelek. Kemudian belum ada lampunya. Saya masih teringat ketika saya di Kenduruan itu, kalau waktu malam begitu pulang, begitu sampai Jojokan ngelirip itu, karena jam 9 malam nggak berani pulang, nunggu ada trek, ada truk lewat di belakangnya gitu ya Pak ya. Ketika ada truk lewat, kemudian saya ini cepet saya depannya truk terus. Di depannya? Di depannya. Karena saat itu masih teringat katanya di jalan itu banyak apa begal ya itu. Jadi jauhnya rumah ya sampai KUA Kenduruan itu kalau lewat jalan besar, masih lewat Jatirogo itu 70 kilo. Berarti pulang pergi 140. Tapi ada jalan alternatif. Dapat kortingan 5 kilo lewat Bangilan, ya, lihat Bangilan itu pondoknya Yai Misbah almarhum. Kalau nggak situ lewat Jati Kelabang, itu dapat dispensasi 5 kilo. Itu berapa tahun Pak menempuh perjalanan sejauh 2 itu? 2 tahun 1 bulan. Alhamdulillah. Mestinya jauh. Awal itu saya 1 minggu, Masya Allah jalannya jelek, tangan kiri sewakit. Karena yang menguatkan istri saya. Gitu ya. Istri saya bilang gini, Mas, sampai niati ibadah, jangan melihat jauhnya, lihatnya jamnya hanya 1,5 jam. Insya Allah kalau ikhlas diniati ibadah. Nah ini akhirnya menguatkan saya. Setiap jam 5:30 saya itu mesti berangkat. Nah suatu saat saya pernah teringat, masih punya kenangan. Saya itu hari Minggu, namanya Pak Kapolsek Kerek, itu namanya Pak Tamam. Nah rumahnya Kenduruan, itu masih ada keluarga dengan nyonya. Nah bilang gini, Pak, pokoknya jenengan harus yang menikahkan, jenengan harus hadir. Masih teringat saya itu, Masya Allah. Jam 7 harus sudah mulai Pak, Masya Allah. Padahal Tuban sama Kenduruan jauh, Masya Allah, banyak kenangan. Yang paling terkenang dulu gini, ketika bukakan Kemenang saat itu menjadi penyelenggara wakaf, beliau kan bermitra dengan Basnas Jawa Timur kalau nggak salah. Kebetulan saya ini diberi bedah rumah. Saya ingat betul diberi bedah rumah ya. Masya Allah sangat senengnya. Jadi saya kemudian bedah rumah, saya perintah pada Mbah, tolong Mbah ya, jenengan wis pokoke Mbah nggak usah cari bati Mbah ya. Opo anane nek sampean sebab sana apa? Sebab Mbah Mudin seramping Mbah Mudin itu juga cari bisa. Rumah penduduk Iya. gitu ya. Iya, cari penduduk yang rumahnya jelek, yang sesek itu. Nah kebetulan Mbah Mudin itu kan punya pohon-pohon banyak. Sesek itu pemirsa.
bambu ya. Bambu dari ya. bambu. Ya kemudian Mbah jenengan gak usah cari untung Mbah ya. Pokoknya niati jenengan bergawe setiap harinya berapa. Nah kebetulan di halaman rumahnya belakang itu potong semuanya untuk itu. Saking senengnya Mbak Masya Allah. Gak bilang saya, akhirnya pagi-pagi Pak kulo ndamel Dul Kadir Pak, saking seneng kulo tak niati tak gorok pitikku Pak, tak bar mushola. Masya Allah masih terkenang. Padahal itu jasanya bukan ke Kemenak, yang saat itu adalah sebagai penyelenggara wakaf. Nah, masih teringat. Ketika saya ke sana juga begitu, Pak ini Pak rumahnya jenengan dulu yang jenengan dapat bedah rumah. Kebetulan rumahnya itu dekat dengan KUA Kenduruan. Nah, kemudian tahun 2016 ya, 2016 masih teringat. Jadi saya dipindah tugaskan dari Kenduruan menuju Widang. Di Widang saya 3 tahun 10 bulan 19 hari. Masih teringat ya. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2019 saya dipindah dari Widang ke Semanding. Nah di Semanding ini 4 bulan 5 hari. Cepat sekali iya, Pak. Tapi sudah 4 tahun di Semanding. Saya lama 4 tahun. 4 tahun ya 4 tahun 5 hari. Kemudian pindah di Merak Urak. Yang di Merak Urak ini saya sebentar. Merak Urak PLT apa definitif? Definitif. Saya di Merak Urak itu 1 bulan ya, 1 bulan per 1 April saudara kita, senior kita Pak Haji Muhammad Rifki kan purna. 1 April saya PLT di KUA Tuban. Jadi saya hitung di PLT KUA Tuban selama 6 bulan. Kemudian 11 Agustus tahun 2023 saya definitif di KUA Tuban, berarti di Merak Urak 6 bulan. 6 bulan aja. Nah, terus setelah dari KUA Tuban berapa tahun nih? Di KUA Tuban kalau saya hitung itu 1,5 tahun. Tapi kalau dihitung kalau dihitung PLT ya 2 tahun. Tapi definitifnya hanya 1,5 tahun. Tepat tanggal 30 Juni hari Senin tahun 2025 saya ditugaskan di pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Maka dari itu ya saya minta doanya ya, soalnya saya masuk di PK Punten dulu dengan sekarang itu berbeda. Jadi sekarang di Punten semuanya itu online ya. Nah, sekali lagi saya minta doanya ya. Pasti bisa, insya Allah bisa. Doanya. Luar biasa Pak Imam, pengalaman yang luar biasa selama 22 tahun ya sebagai PNS di Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai prestasi gemilang kontingen Kabupaten Tuban dalam ajang Musyabakoh Qiraatul Kutub tingkat Jawa Timur di Surabaya beberapa waktu lalu, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Muhammad Ardan Azmi sebagai juara 1 cabang ilmu tafsir dari PPS Marhalah Wusto Langitan, betul. Nah, kemudian yang kedua kepada Ananda Fajrianto Wildani, juara 1 cabang hadis wusto dari PPS Tarbiyatul Ulum Rengel. Yang ketiga Pasya Husnul Marom apa Maron ini ya? Maron betul, ya. Maron. Pasya Husnul Maron juara 1 cabang hadis Marhalah Ulia pada MKK dari PPS Langitan. Luar biasa, yang juara 3 ini 3 orang, juara 1 3 orang. Ya. Kemudian yang keempat Ananda Abdul Jalil juara 2 cabang Tarikh Marhalah Ulia dari PPS Langitan. Yang kelima Ananda Hafid Haikalin Nuron juara 3 cabang hadis Marhalah Wusto dari PPS Langitan. Dan yang terakhir adalah Ananda Muhammad Alaika Bituko juara 3 cabang tafsir Marhalah Ulia dari PPS Langitan. Luar biasa, meski Pak Imam ini baru menjabat tapi gerakannya luar biasa, gesit, dan itu dibuktikan dengan gelaran MKK Jawa Timur Kabupaten Tuban berhasil
gondol, kok menggondol, Menggodol. Pak? Meraih. Membawa pulang Ya. 6 kejuaraan begitu Pak ya. Semoga tetap sehat, tetap Amin, semangat di amin, tengah amin. kesibukannya Pak Imam ya. Pak Imam, kita ke fokus ini ya. Iya. Gelaran MKK Kabupaten Tuban membawa pulang prestasi yang patut diperhitungkan. Langkah apa yang dilakukan Pak Imam untuk berkoordinasi dengan tokoh-tokoh penting? Dan tokoh-tokoh penting ini siapa saja? Monggo diceritakan Pak Imam. Ya, terima kasih Beda. Jadi saat saya bertugas di PD Pontren tanggal 30 Ya. ya. 30 Juni 2025. Kemudian tanggal 16 Juli ada surat dari Kementerian Provinsi Jawa Timur Ya. bahwa MKKN ada seleksi lanjutan MKKN Jawa Timur. Kemudian saya cek, ternyata dari edaran itu bahwa kafilah MKKN Kabupaten Tuban yang masuk 10 besar tingkat Jawa Timur itu ada 21 kafilah atau 21 santri. Nah, kemudian Dan saya Pak Imam Iya. boleh tahu Iya. penjaringan sehingga menghasilkan 21 orang itu sebelum Pak Imam sebagai kepala seksi atau bagaimana? Sebelumnya, Oh. jadi seleksinya itu 16 Juni kalau nggak salah. 16 Juni berarti saya kan belum ada di sana. Iya, betul. Nah, saat itu informasi dari PLT Pak Imam Syafi'i yang saat ini sebagai Kasih Pais bahwa yang mengikuti MKKN Jawa Timur yang di Tuban ini lewat CPT, komputer berbasis tes. Iya. Jadi online, jadi di hadapan komputer. Nah, itu pun kata Pak Imam Syafi'i, khususnya Langitan atau yang lainnya itu kayaknya ikut kayak tidak. Artinya apa? Kemudian saya kemarin tanya kepada Pak Ansori, pembina-binanya, Pak, begini Pak Imam, saya mohon bilangin Pak besok untuk besok seterusnya 2 tahun yang akan datang harus betul-betul disiapkan begitu. Siap, saya begitu. Karena kemarin itu ya spontanitas kayak ikut kayak tidak. Saya bilang gini, wong nggak siap saja ya. Kabupaten Tuban dalam hal ini yang banyak kan pondok pesantren sudah membawa kafilahnya kan 9. Iya. Kafilahnya yang tingkat Jawa Timur Pondok Pesantren Langitan kan 9. Yang nyantol itu kan 5. 6. Nah, 6 bukan. 6, 5 yang satu kan Tarbiyatul Ulum dari Hasan Bisri, Tarbiyatul Tulab. 6 ini dari Langitan Iya. ya. Nah, saat itu yang ikut CPT komputer berbasis tes itu sebanyak 54 peserta yang ada di 54 kafilah, artinya 54 santri dari pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tuban. Iya. Nah, kemudian terpilihlah 21 kafilah itu termasuk 10 besar. Nah, saya begini. Kemudian saya ini yang baru kan ingin mengenal yang kita ajak bergening siapa, yang kita ajak kolaborasi siapa. Nah, di sana di PD Pontren itu punya mitra, ada forum yang namanya FKPP. FKPP itu Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Kemudian yang kedua ada yang namanya FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Kemudian di sana ada FKPQ, namanya Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran. Nah, kebetulan MKKN itu wilayahnya karena di dalam aturannya itu bahwa MKKN itu adalah wilayahnya yang nangani, yang kita ajak bersinergi adalah FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Berarti FKPP dan FKDT ini memiliki sama-sama andil yang besar Pak ya. Nah, kebetulan kemudian saya ajak rapat, kita bentuk ya secepatnya. Surat yang turun itu dengan pelaksanaan hanya 10 hari. Padahal kita sudah tahu sama bahwa di PD Pontren kan nggak ada DIPA. Saya harus cepat
harus mengeluarkan kemampuan, relasi-relasi saya nggak peduli karena demi marwah PD Ponten. Bagaimanapun Tuban, paling tidak di sana ada pondok pesantren langitan nama besar yang harus membawa pulang. Maka dari itu berarti ya, dulu kan pernah di Widang, sudah akrab ini. Nah kebetulan Mbak Ida, saya ini alumni langitan. Masya Allah. Iya, saya di langitan itu masuk 89. Saya berapa tahun Pak? Kurang lebih 8 tahun. Jadi saya masuk 89, kemudian keluar 97. Jadi teman-teman saya banyak. Kalau seangkatan saya rata-rata ya minal asatid, pesantren langitan. Jadi alhamdulillah komunikasi saya baik. Kemudian maka dari itu begitu begitu persiapan bagaimana cara untuk menghargai, menghormati pada pembina kafilah ini. Kemudian itu kemarin saya langsung komunikasi dengan ketua DPR, Pak. Jadi ketua DPR ya, iya. Pak siapa namanya lupa? Pak Giantoro. Kemudian saya nemui Pak Miyati. Pak Miyati dari PKB. Kemudian saya nemui Pak Siswanto, PKB. Siswanto PKB yang dari Semen bukan? Bukan. Iya, yang dari Semen itu. Oh iya benar. Kemudian saya nemui Pak Sekda, Pak Agus, Pak Wabub juga nih Pak Wabub juga ya. Jadi juga langsung ke jantung-jantungnya ini Pak Imam ya. Ya dalam rangka apa? Satu ya minta dukungan, tidak hanya doa tapi yang terpenting moral. Termasuk ini saya minta Mbak Ratna Juwita. Mbak Ratna Juwita, alhamdulillah semuanya itu mendukung. Ini rata-rata dari PKB. Nah, saya dalam tanda kutip dibantu dana begitu? Iya, secara pribadi. Termasuk ada dari Golkar juga. Pak Sugiantoro, Pak Suratmin, termasuk kemudian bukakan Kemenak, memberikan, saya minta saran, bukakan, saya minta saran. Ini coba masuk ke Basnas, alhamdulillah. Kemudian begitu proposal masuk sana, Sabel bukakan, jangan lupa Pak Agus disenggol. Kemudian ada dari OPZ juga, alhamdulillah terkait alhamdulillah dengan bisa berangkat ya Pak ya, walaupun secara DIPA 0. Tapi alhamdulillah ini baru luar biasa nih. Nggih. Persiapannya tadi udah disebutkan Pak Imam ya. 10 hari. Nah, menurut Pak Imam ini sangat mungkin nggak? Atau mungkin kedepannya harus ditambah lagi? Atau harus bagaimana? Ataukah memang kita harus mempersiapkan diri lebih lama dari sebelum surat datang atau bagaimana? Gini, segala sesuatu itu bisa berhasil secara maksimal. Itu kalau jauh hari sudah dipersiapkan. Ya, ini CPK ini kan hal yang baru. Jadi komputer berbasis tes ini hal yang baru. Nah kalau dulu namanya MKK kan langsung baca kitab. Nah kemudian kemarin tuh lewat komputer. Nah jadi tapi ya walaupun lewat komputer tapi kan kitab juga itu ya. Iya juga. Kelihatannya ABC pilihan-pilihan. Tapi alhamdulillah karena hal baru maka dari kafilah atau santri pondok pesantren yang di Tuban ini kurang greget tapi alhamdulillah semuanya kok ternyata sekalipun seperti itu tidak ada persiapan, kemudian pemberangkatan juga hanya 10 hari kurang 10 hari, tapi bukakan menak selalu memberi arahan harus begini, siap. Jadi selalu siap, alhamdulillah banyak cara dan berhasil. Alhamdulillah Tuban pulang membawa kemenangan di 3 tingkat, insya Allah ada 3 tingkat nasional di Wajo, Sumatera Selatan. Tapi ada informasi baru ini, terlepas benar atau tidak, katanya yang ula sama wusto. Kalau ulia yang juara 1 otomatis melaju ke tingkat nasional. Tapi untuk ula dan wusto informasinya itu masih ada seleksi lanjutan CPT. Perbedaan ula, wusto dan ulia ini apa Pak? Beda. Kalau ulia kan setingkat dengan SMA aliyah. Kalau ula kan setingkat dengan SDMI, sedangkan wusto kan setingkat SMP MTS. Nah ini
Saya kurang tahu Berarti ini. yang akan digodok lagi Iya. yang ula sama wusto ya. Iya, Jadi nah, yang tingkat MI ini malah langsung berangkat ya. Yang aliyah, Oh malah yang aliyah, yang ulia. kuliah aliyah. Aliyah, yang ulia ini otomatis berangkat. Oke. Dan perlu kita ketahui bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid PD Pontianak Jawa Timur, Pak M. Tirmidzi, bahwa bahwa seleksi lanjutan MKKN tingkat Jawa Timur ini hanya di Jawa Timur. Hanya di Jawa Timur, untuk Jawa Barat, Jawa Tengah itu enggak ada. Iya, hanya Jawa Timur. Karena ini berbagai macam pertimbangan. Kenapa begitu? Nah, ini jadi disampaikan saat pembukaan seperti itu. Jadi MKKN ini seleksi lanjutan tingkat Jawa Timur yang langsung, bukan CPT, itu hanya Jawa Timur. Jadi untuk Jawa Tengah, kemudian Jabar dan lainnya itu ya CPT-nya itu yang juara 1 otomatis dengan berbagai macam pertimbangan. Oke. Pak Imam, tadi kan disampaikan kalau ini pertama kali mengerjakan soal-soal lewat CBT begitu ya. Tanggapan peserta sendiri bagaimana? Apakah ada keluhan atau mereka enteng aja lah, kita kan dari pesantren nih sudah kelotok gitu ya, karena rata-rata dari pesantren itu juga hafid begitu. Monggo Pak Imam. Begini, memang banyak kemarin itu sebelum MKK ini kan saya ke Langitan dengan penuh dengan teman-teman minal asatid sana, kemudian termasuk peserta. Memang banyak yang menjadi kendala. Kendalanya apa? Kalau MKK namanya MKK Musabaqah Qiraatul Kutub. Berarti yang dinilai, yang diuji itu satu membaca kefasihan. Kemudian diantaranya adalah ya terkait i'rab, rafa, nasab, jer, kan itu diantaranya. Kemudian yang ketiga yang dinilai adalah bagaimana memahami arti dan lain sebagainya, masuk tafsirnya bagaimana. Nah, sedangkan di CPT itu hanya A, B, C, D. Tidak ada. Kemudian keluhan dari orang dari Langitan juga nih, siapa yang menjamin kalau CPT ini tidak ada yang ngajari, pengawasannya bagaimana? Itu hanya keluhan saja. Tapi saya yakin, tapi sekalipun seperti itu, memang ini sudah menjadi kesepakatan kalau MKK seperti itu. Mungkin pertimbangannya begini, pertimbangan dari kemarin juga dirapatkan sama ini setelah pertemuan pembukaan MKKN Jawa Timur, kasih-kasih se-Jawa Timur itu dikumpulkan oleh Pak M. Tirmidzi selaku Kabid PD Pontianak Jawa Timur. Dengan pertimbangannya kenapa CPT ini dilakukan, ini sudah melalui proses dan ini sudah dikaji oleh profesor-profesor, menimbang karena di PD Pontianak itu kan tidak ada anggaran. Jadi praktis, efisien. Memang ada plus minusnya Pak Imam ya. Memang di satu sisi memang secara finansial lebih irit, tapi mungkin di sisi lain kepuasan dari peserta sendiri ini belum sampai. Memang hal baru. Apa saja hal baru itu mesti ya pro dan kontra kan biasa karena belum terbiasa. Pak Imam mungkin bisa ditambahkan bagaimana kriteria bisa ikut tampil di MKK nasional ini nanti. Begini, kriteria MKKN tingkat nasional ya di Wajuk itu. Ya, kemarin disampaikan ketika setelah penutupan ya, closing penutupan MKKN ini disampaikan Pak M. Tirmidzi. Ya yang jelas kalau juara 1 kalau juara 1 ya otomatis saya sampaikan yang berarti wajib ikut mewakili kafilah dari Provinsi Jawa Timur. Itu jelasnya. Luar biasa Pak Imam. Kemudian Pak Imam, langkah apa yang ditempuh PD Pontren khususnya ya bersama dengan FKDT dan FKPP untuk mempersiapkan di ajang nasional ini nanti? Kemarin saya setelah dari Surabaya pertemuan dengan teman-teman begini,
Jadi kemudian saya komunikasi dengan Pak Ansori. Nggih. Pak Ansori termasuk pembina atau pembina tim dari Pondok Pesantren Langitan. Iya. Jadi yang kemudian saya juga nelpon ke Pondok Rifaatul Ulum agar persiapannya betul-betul ya disiapkan. Nggih. Jadi pembinanya atau siapa saja yang seniornya untuk dipersiapkan, ya paling tidak lah ke tingkat Jawa Timur ada perwakilan dari Tuban yang lolos tingkat nasional. Kenapa? Saya teringat betul zaman kalau nggak salah Ibu Kakak Menak siapa itu loh, Ibu Kakak Menak PLT di PD Ponten, bahwa Tuban pernah menggondol 6 juara nasional, yang 3 itu juara 1 itu juga dari Pesantren Langitan. Apalagi Tuban terkenal Bumi Wali. Iya, dulu itu kalau nggak salah juara umum. Juara Pak, umum, betul, iya. betul. Karena Juara kita punya umum. Langitan, Pak, sebagai pondok tertua di Indonesia kayaknya ini ya. Bahkan kalau gini, Langitan, ya mesti wae banyak orang wae ada seperti itu. Langitan. Iya, Iya, banyak itu. betul. Oke. Kemudian Pak Imam, langkah-langkahnya tadi sudah ya. Biar sekalian Pak Imam kita ini mumpung ketemu, Pak Imam juga sangat sibuk sekali nih. Sekalian Pak Imam di sini kita sampaikan pengenalan program PD Pontren Pak Imam. Monggo. Ini, jadi PD Pontren itu satu, namanya saja pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Otomatis PD Pontren ini satu ya yang saya tekankan kepada lembaga-lembaga ya, penguatan kelembagaan itu penting. Jadi proses bagaimana proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya itu emis. Jadi sekarang emis itu hal yang wajib, tidak boleh tidak, jantungnya. Nah, kemarin itu katanya Pak Imam Syafi'i saat PLT bahwa emis tingkat Jawa Timur itu Tuban peringkat 28. Begitu Pak Imam Syafi'i menjadi PLT, Tuban naik menjadi peringkat keempat. Wih, langsung banyak sekali nih ya. Setelah Gresik, Ponorogo, Mojokerto. Nah, berarti Tuban peringkat keempat. Jadi ini ya hal yang luar biasa. Nah, itu diantaranya. Kemudian itu kan sudah biasa membimbing kaitannya dengan pondok pesantren, kemudian masuk diniyah, masuk TPQ. Saya itu pengen punya mimpi. Jadi saya tiap tidur mimpi caranya, bagaimana caranya pondok pesantren ini punya apa? Marwah. Banyak bersinergi. Berarti saya bersama FKDT itu pengen bersinergi dengan lembaga apa saja. Makanya saya itu di samping menghadap ke Ketua DPR, ke Pak Wabub, ke Sekda. Ini rencana ini sudah WA-an sama Dinas Pertanian dan Kelautan Pak Eko. Nah, di sana kan di Pak Eko itu kan ada pertanian, ada peternakan, ada kelautan. Apa yang bisa program-program apa yang bisa disinergikan dengan pondok pesantren. Nah, saya ingin kepada teman-teman ini. Sudah ketemu dengan Pak Eko? Belum. Kemarin sudah WA-an, ngebel saya, Pak, monggo Pak. Kebetulan saya itu buah di Gerabakan itu. Nah, pengen seperti itu. Padahal pondok pesantren banyak. Ada yang ini lele juga ada. Kemudian pertanian juga ada. Peternakan juga ada. Nah, ini bukan barangkali pemerintah Tuban atau Jawa Timur belum masuk ke pondok pesantren. Saya pengen bagaimana program-program pemerintah pemberdayaan ekonomi itu masuk ke pondok pesantren. Jadi kemarin sudah ada seperti itu. Nah, kemudian saya begini, dapat arahan dari Pak Wabub sama Pak Sekda, mesti ini rahasia, mestinya rahasia. Tapi nggak apa-apa lah demi kebaikan kok. Untuk kebaikan nggak apa-apa ya. Pak Sekda begini, Pak Imam dalam Pak Sek, program jangan itu bagus Pak Imam. Tapi pesan saya ya. Tapi jangan bilang dari saya loh ya. Siap Pak Sekda, sama
Gusmat itu. Iya. Nah, kalau bisa saya setuju itu. Tapi kalau bisa jenengan cari waktu bagaimana bisa ketemu Pak Wabub. Nah, dalam minggu-minggu ini saya sudah komunikasi dengan orang-orang. Piye carane? Ada kiai yang dekat dengan beliau. Nah, seandainya gini aja Pak Imam. Monggo. Nah, insya Allah mudah. Itu dalam hal apa? Ya tadi dalam hal program-program tadi, iya perekonomian umat tadi ya. Jadi saya pengen peternakan masuk di pondok pesantren. Kemudian terkaitan ikan-ikan, bibit-bibit itu banyak toh. Diajari lah Pak bagaimana beternak yang baik. Nah, saya pengen gini, saya pengen bersinergi dengan FKDT, FKPP, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Sudah bicara. Kemarin saya sudah ketemu dengan Yai Damanhuri selaku Tanfilia PCN Tuban, pengen bersinergi dengan Rabithah Ahmad Islamiyah RMI. Nah, RMI wong kita ini kan tidak bisa memberikan kepada pondok pesantren apa yang kita berikan, kan hanya seperti itu. Menghantarkan bagaimana pondok pesantren punya apa itu kaitannya dengan ekonomi kerakyatan tadi. Pemberdayaan ekonomi lah. Untuk saya tuh bayangin Mas Ondane yo iso ngene Mbak, Masya Allah pengen betul-betul mandiri karena Mas Sewu ya pondok pesantren di Kabupaten Tuban yang mandiri ini lebih banyak daripada ya kan Pak ya. Semuanya mandiri dibiayai oleh kiai. Karena kalau program ini nanti bisa terrealisasi tentu meringankan dan bisa mengembangkan santri-santrinya juga, nanti bisa diajari bagaimana bercocok tanam yang baik, mengelola perikanan yang baik dan lain sebagainya gitu. Makanya beda saya itu kemarin dengan bukakan menat bagaimana kan monggo sing penting api, sing penting saya dapat arahan, dapat izin, pokoknya doanya lah moga-moga apa yang saya cita-citakan ini juga dari pesantren pemerintah untuk pesantren dan kembali juga pada pesantren. Alhamdulillah ternyata di FKDT, di FKPP, kemudian FKPQ ternyata bukan orang lain. Jadi banyak teman saya karena saya di LDNO di LDNO. Jadi saya itu kenal. Jadi rata-rata saya kan aktif di LDNO, Lembaga Dakwah Cabang. Kemudian saya aktif bendara MUI Kabupaten Tuban. Kemudian saya Dewan Masjid. Saya kenal semuanya di Kabupaten Tuban. Nah, itu buat jaringan. Pak Imam, giat apa saja ini di Pontren yang lagi direalisasikan? Ini rencana dalam waktu dekat ini pengen ada katakanlah pondok pesantren ramah anak, pengen kurikulum cinta. Ini masih proses. Tapi jadi insya Allah bisa ya mengadopsi itu bisa. Soalnya ini bayangan saya ada empat lembaga ini yang bisa masuk itu. Yang masuk yang dapat kan ada PDF di kantinnya formal kan ada. Itu juga dapat BOS. Sementara ya empat PDF ini, empat lembaga ini yang sementara saya bisa masuk kurikulum cinta, termasuk pondok pesantren ramah anak. Ini sementara. Bisa. Pak Imam terakhir ini Pak Imam, pesan dan kesan Pak Imam ini untuk mensupport kasih-kasih yang lain untuk Jawa Timur mungkin, untuk yang kasih yang lain sesama mungkin juga boleh. Begini jadi saya itu pengen satu ya daunnya Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Itu sangat penting. Dan ketika kita bekerja di situ, orang lain senang, banyak yang mendukung. Tapi ketika kita keluar dari situ, merasa kehilangan. Itu saya. Jadi satu tapi sangat bermanfaat. Iya, manfaat. Kata kuncinya itu apa sih Mbak arti hidup pribadi? Penting memberikan di mana saja bertempat kita harus memberikan kemanfaatan pada orang lain. Itu kata kunci kata hidup. Luar biasa. Pemirsa dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, tak terasa waktu yang mengakhiri kita untuk perjumpaan kita kali ini, dan tetap berkiprah untuk Kemenak tercinta dimanapun kita berada. Membeli ikan sekalian mampir ke Majalengka. Yuk selalu semangat uri-uri pondok pesantren tercinta.
Sekian persembahan dari kami. Jika ada salah kata, mari kita bicarakan dengan cinta, bukan malah mencari yang lebih sempurna. Sayur kupat jangan nekoro menawi wonten lepat, kula nyuwun pangapura. Akhir kata, saya Ledia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.